Pasar Kalimantan setiap pagi selalu dipenuhi teriakan pedagang yang menawarkan barang dagangan. Bau ikan asin bercampur dengan aroma rempah dan keringat manusia yang berdesakan. Namun di balik keramaian itu, ada ketakutan yang membungkus setiap sudut. Tidak ada pedagang yang berani tertawa lepas, tidak ada pembeli yang berani berlama-lama menawar. Semua orang tahu, bayang-bayang hitam bernama Sutris botak selalu mengintai. Sutris bukan sekadar preman biasa. Kepalanya yang licin berkilau di bawah matahari, tatapan matanya tajam seperti pisau, dan tubuhnya kekar penuh tato naga. Ia dikenal kejam, tanpa hati, dan tak segan menumpahkan darah jika ada yang berani menentangnya. Bagi para pedagang, namanya sudah seperti kutukan, bisikan pelan saja mampu membuat dada bergetar. Ia menguasai semua los, lapak, hingga parkiran pasar. Uang keamanan, uang sampah, bahkan uang izin berjualan, semua harus masuk ke sakunya. Pagi itu, seorang pedagang sayur gemetar ketika dihampiri 3 anak buah Sutris. "Mana setorannya, Bu?" Suara kasar preman itu menusuk telinga. Si ibu tua dengan tangan gemetar menyerahkan lembaran uang lusuh, wajahnya pucat pasi. Preman itu menertawakan jumlahnya, lalu merobek sebagian dagangan sebagai peringatan. Pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura tidak melihat. Mereka tahu, siapapun yang mencoba melawan akan bernasib sama atau lebih buruk. Di ujung lorong pasar, seorang pemuda baru saja mencoba menawar harga ayam. Belum sempat ia bicara, seorang preman menghampirinya dan menepuk bahunya keras. "Kalau mau belanja di sini, bayar dulu uang keamanan." Pemuda itu bingung, menolak, dan seketika wajahnya dipukul hingga darah mengalir dari bibir. Orang-orang yang melihat hanya terdiam, takut ikut menjadi sasaran. Pasar mendadak sunyi, hanya terdengar suara ayam yang berkokok ketakutan. Di sudut lain, para pedagang berbisik lirih, seakan takut udara membawa suara mereka ke telinga Sutris. "Kalau begini terus, kita semua bisa mati kelaparan. Dagangan habis bukan karena laku, tapi karena diambil paksa." Namun bisikan itu segera padam, karena salah satu anak buah Sutris lewat dengan tatapan penuh ancaman. Para pedagang pun kembali diam, menerima kenyataan pahit. Ketika matahari naik tinggi, mobil hitam tua berhenti di pintu masuk pasar. Dari dalam keluar Sutris botak, tubuh besar dengan langkah berat. Orang-orang langsung menyingkir, seolah jalan itu hanya miliknya. Ia berjalan perlahan, senyum sinis di wajahnya, menikmati ketakutan yang ia tanamkan. Setiap langkahnya adalah teror, setiap lirikan matanya adalah ancaman. Pasar yang semula riuh mendadak senyap, hanya terdengar bunyi sandal menyeret dan degup jantung yang menahan panik. "Jangan lupa, besok setorannya harus naik. Harga barang naik, maka setoran juga naik," teriak Sutris dengan suara lantang, menggelegar hingga ke setiap sudut pasar. Para pedagang hanya menunduk, tak seorang pun berani membantah. Beberapa ibu-ibu bahkan menitikkan air mata, karena tahu mereka harus mengorbankan lebih banyak untuk bertahan. Hari itu, pasar Kalimantan bukan lagi tempat mencari rezeki. Ia telah berubah menjadi kerajaan kecil, di mana Sutris botak duduk di singgasana terornya. Dan semua orang, tanpa terkecuali, hanyalah budak yang dipaksa membayar agar bisa bernapas 1 hari lagi. Di balik riuh pasar yang dipenuhi bayang-bayang Sutris botak, sebuah gerobak sederhana memasuki halaman. Di atasnya tersusun hasil kebun dari pedalaman, singkong, pisang, dan sayuran hutan yang jarang ditemui. Gerobak itu ditarik seekor kuda kurus, dituntun oleh seorang wanita tua, sementara di sampingnya berjalan seorang gadis muda berambut panjang hitam pekat, matanya tajam namun menyimpan kelembutan. Dialah Ranti, putri satu-satunya dari keluarga Dayak sederhana yang baru pertama kali menginjakkan kaki di pasar kota itu. Ranti takjub melihat keramaian, suara pedagang yang menawarkan barang, pembeli yang menawar dengan cepat, dan hiruk-pikuk yang jauh berbeda dengan sunyinya hutan tempat ia tumbuh. Namun, di balik rasa kagum, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Wajah-wajah pedagang terlihat pucat, senyum mereka kaku, dan setiap kali sekelompok pria berwajah garang lewat, semua orang mendadak diam seperti membatu. Ranti sempat bertanya dalam hati, kenapa semua orang terlihat takut? Ibunya, yang sudah lama berjualan hasil kebun secara kecil-kecilan, mencoba menenangkan. "Kau jangan banyak tanya, Ranti. Yang penting kita jual cepat dan pulang." Suaranya bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Namun Ranti, dengan rasa ingin tahu yang kuat, memperhatikan setiap sudut pasar,
seakan berusaha membaca rahasia yang terkubur di balik tatapan-tatapan takut itu. Tak lama, datanglah 3 preman mendekati lapak mereka. Tubuh mereka kekar, wajah bengis, dan tangan penuh cincin besi. Salah satunya menatap tajam ke arah dagangan mereka, lalu dengan kasar menendang keranjang pisang hingga terjatuh. "Mana uang setorannya, Bu?" Suara kasar itu membuat Ranti terkejut. Ibunya buru-buru merogoh kantong, menyerahkan beberapa lembar uang. Namun preman itu menyeringai sinis. "Segini, kau kira ini cukup?" Sutris botak minta lebih. Ranti yang menyaksikan perlakuan itu tak kuasa menahan diri. Dengan suara lantang ia berkata, "Hei, dagangan ini hasil kerja keras ibu saya. Kalian tidak punya hak seenaknya mengambil." Suasana sekitar mendadak hening. Para pedagang yang melihat membelalak ngeri, sebagian menggeleng pelan memberi tanda agar Ranti diam. Mereka tahu apa yang akan terjadi pada siapapun yang berani melawan. Salah satu preman mendekat, wajahnya merah padam karena merasa diremehkan oleh seorang gadis muda. "Kau berani bicara begitu di sini?" Tangannya terangkat hendak menamparkan Ranti, namun ia sigap menepis. Meski tubuhnya kecil, Ranti terbiasa bekerja keras di hutan, sehingga tenaganya tak bisa dianggap enteng. Tamparan itu gagal mengenai wajahnya, membuat preman itu semakin geram. "Kurang ajar," pekiknya, lalu ia menendang keranjang singkong hingga hancur berantakan. Ibunya berteriak histeris, berusaha menenangkan Ranti yang mulai maju ke depan. Namun sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, seorang preman lain mendorong Ranti hingga jatuh tersungkur ke tanah. Dagangan mereka berserakan, singkong dan pisang terinjak-injak kaki orang yang panik mundur menjauh. Mata Ranti berkaca-kaca, bukan hanya karena sakit, tapi karena harga diri dan kerja keras keluarganya diinjak tanpa belas kasihan. Di tengah kerumunan yang membeku ketakutan, Ranti menatap para preman itu dengan sorot mata menyala, menyimpan amarah yang mendidih. Ia tak tahu siapa itu Sutris botak, tapi satu hal sudah ia pahami, pasar ini hidup dalam penindasan. Dan sejak detik itu, dalam hati kecilnya ia bersumpah, tidak akan selamanya ia dan ibunya tunduk pada teror yang berkuasa di pasar Kalimantan. Keributan di lapak sederhana Ranti ternyata cepat menyebar ke seluruh penjuru pasar. Para pedagang saling berbisik, sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi menatap Ranti dengan iba. Mereka tahu, berani menantang anak buah Sutris sama saja menggali kubur sendiri. Dan benar saja, hanya dalam hitungan menit, berita itu sampai ke telinga sang penguasa pasar. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang membuka jalan. Mobil hitam tua yang selalu menjadi tanda kedatangannya berhenti tepat di tengah lorong pasar. Sutris botak turun dengan langkah berat, wajahnya dingin tanpa senyum. Sorot matanya langsung mencari sumber masalah, hingga berhenti tepat di depan lapak yang berantakan dengan buah dan sayur berserakan. Ranti berdiri di sana, wajahnya masih merah karena amarah, sementara ibunya menangis terisak. Suasana pasar seketika hening, seolah waktu membeku. Tak ada yang berani berbisik, apalagi bergerak. Semua menunduk, kecuali Ranti yang masih menatap lurus meski tubuhnya gemetar. Sutris mendekat perlahan, lalu berhenti satu langkah di depannya. Suara tawa sinis keluar dari mulutnya. "Jadi ini dia gadis kecil yang berani melawan orang-orangku." Ranti menggertakkan giginya, menahan takut yang merayap di dadanya. "Aku tidak melawan, aku hanya membela ibuku. Kalian tidak punya hak memperlakukan kami seperti sampah." Suaranya tegas, meski getarannya tak bisa disembunyikan. Beberapa pedagang terperanjat mendengar keberanian itu, hati mereka bergetar antara kagum dan ngeri. Sutris menatap tajam, lalu mendekat begitu dekat hingga nafasnya yang bau alkohol terasa di wajah Ranti. Tangannya yang besar dan penuh tato menepuk pipi gadis itu keras, bukan sekadar menamparkan, tapi sebagai penghinaan. "Di pasar ini, hanya ada satu hukum, hukumku. Semua orang tunduk, termasuk kau. Kalau tidak, kalian tak akan pulang dengan selamat." Ibunya berteriak memohon, memeluk kaki Sutris sambil menangis. "Ampuni anak saya, Tuan. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan sakiti dia." Namun Sutris menendang kasar hingga wanita tua itu terjatuh. Tangisnya pecah, membuat hati Ranti semakin terbakar. Tapi ia hanya bisa mengepalkan tangan erat, karena tahu melawan sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Anak buah Sutris tertawa, menendang sisa dagangan mereka hingga hancur berantakan. "Anggap ini pelajaran pertama," teriak salah satunya. Orang-orang hanya bisa menonton, menahan rasa marah yang tak mampu mereka keluarkan. Di mata mereka,
Ranti adalah gadis bodoh yang akan hancur karena keberaniannya, tapi dalam hati kecil mereka, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Saat Sutris kembali melangkah menuju mobilnya, ia sempat menoleh sekali lagi. "Kau cantik, tapi terlalu keras kepala. Jangan coba-coba menentangku lagi, atau nyawamu taruhannya." Kalimat itu menusuk telinga Ranti seperti racun. Dan di saat itu juga, di tengah air mata dan darah yang bercampur di tanah, lahirlah tekad yang bulat, ia akan menghancurkan singgasana teror Sutris botak, meski harus mempertaruhkan hidupnya sendiri. Malam itu, di gubuk kecil yang mereka sewa di pinggir kota, Ranti duduk termenung dengan mata sembab. Tubuhnya masih terasa sakit akibat dorongan dan tamparan kasar yang ia terima siang tadi di pasar. Di sampingnya, sang ibu terbaring dengan memar di lengan, sesekali mengerang kesakitan. Mereka berdua hanya bisa makan nasi sisa dengan garam, karena semua dagangan hancur diinjak-injak preman Sutris. Ranti menatap tangan ibunya yang gemetar saat meraih air minum. Air matanya mengalir deras. "Ibu tidak pantas menerima ini, semua karena aku melawan tadi," bisiknya penuh penyesalan. Namun di balik rasa bersalah itu, ada bara yang menyala. Ia teringat wajah dingin Sutris, tatapan merendahkan, dan tawa anak buahnya saat mereka menendang singkong serta pisang hasil kerja keras mereka. Luka itu bukan hanya di tubuh, tapi di hati, dan luka hati jauh lebih sulit disembuhkan. Sang ibu mencoba bicara lirih. "Nak, jangan lagi melawan mereka. Kita hanya orang kecil, yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan." Ranti menggenggam tangan ibunya erat. "Tidak, Bu, kita bukan sampah. Kita bukan budak mereka. Aku tidak bisa diam melihatmu diperlakukan seperti tadi." Suaranya tegas, meski bercampur tangis. Di luar, suara hutan malam merayap masuk melalui celah dinding bambu. Angin dingin membawa aroma tanah basah. Ranti memejamkan mata, mendengar bisikan batinnya sendiri. Dalam hatinya, ia merasa seolah arwah leluhur memanggil, menyalakan semangat yang selama ini terpendam. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang keberanian orang Dayak mempertahankan tanah dan kehormatannya. Malam ini, cerita itu bukan lagi dongeng, melainkan darah yang berdesir di nadinya. Ia bangkit dari duduknya, menatap bulan separuh yang menggantung di langit. "Aku bersumpah, Bu, aku akan menghancurkan kekuasaan Sutris botak. Aku akan cabut akar ketakutan itu dari pasar, dari kota ini, sampai tak tersisa. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak peduli berapa banyak anak buahnya. Aku tidak akan berhenti sampai semua pedagang bisa tersenyum tanpa rasa takut." Kata-katanya tegas, bagai doa yang dikirim ke langit malam. Sang ibu menangis lebih keras, memeluk anaknya erat-erat. "Jangan, Ranti, aku tidak mau kehilanganmu." Tapi pelukan itu justru semakin menguatkan tekad Ranti. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar tentang dirinya, melainkan tentang semua orang yang hidup di bawah teror Sutris. Tentang anak-anak yang tumbuh dalam rasa takut, tentang para pedagang tua yang terus diperas tanpa belas kasihan. Malam itu, Ranti duduk lama di depan pintu gubuk, menatap gelap hutan dari kejauhan. Ada ketenangan yang aneh menyelimuti hatinya, seakan-akan semesta tahu apa yang ia rencanakan. Di matanya yang berkilat, tersimpan amarah yang membara, bercampur dengan keberanian yang mulai tumbuh. Dan ketika fajar menyingsing, Ranti sudah membuat keputusan. Ia tidak akan menunggu keajaiban. Ia akan mencari jalan, belajar, dan menguatkan diri. Karena hanya dengan api yang lebih besar, ia bisa membakar abis singgasana teror Sutris botak hingga menjadi abu. Pagi itu, setelah semalaman tak bisa tidur, Ranti menatap ibunya yang masih terbaring lemah. Hatinya perih, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu, melawan Sutris botak bukan perkara mudah. Ia butuh kekuatan, sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian. Maka ia memutuskan kembali ke kampung leluhur di pedalaman, tempat satu-satunya orang yang bisa membantunya, kakeknya, Apai Jantan, tetua adat yang masih memegang warisan ilmu Dayak. Perjalanan menuju pedalaman bukanlah hal mudah. Ranti melewati sungai dengan perahu kecil, menembus hutan rimba, dan menapak jalan setapak penuh lumpur. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Sutris, tawa angkuh anak buahnya, dan tangisan ibunya. Setiap langkah terasa berat, namun amarah yang membakar dada membuatnya terus maju tanpa ragu. Sesampainya di kampung, ia disambut oleh rumah-rumah kayu sederhana yang berdiri di atas tiang tinggi. Anak-anak kecil berlari riang, berbeda jauh dengan wajah muram para pedagang pasar kota.
Ranti merasa pulang ke tempat di mana ia seharusnya menguatkan diri. Dan di tengah kampung, ia melihat sosok tua dengan rambut putih panjang, tubuh masih tegap meski usia renta, Apai Jantan, kakeknya yang dihormati. Air mata Ranti jatuh saat memeluk sang kakek. Apai, aku tidak sanggup lagi melihat ibu diperlakukan seperti binatang. Pasar dikuasai preman, mereka menghina, menginjak harga diri kita. Aku ingin melawan, tapi aku tak cukup kuat. Suaranya pecah, mengguncang hati lelaki tua itu. Apai Jantan memandang cucunya dengan mata yang dalam, seakan menembus ke inti jiwanya. Ranti, darah leluhur mengalir dalam dirimu. Kau bukan sekadar gadis biasa. Dayak tidak pernah tunduk pada penindasan. Jika kau ingin melawan, kau harus siap dengan jalan panjang penuh darah dan air mata. Kau harus belajar, bukan hanya menguasai tubuhmu, tapi juga jiwamu. Suara Apai Jantan berat, namun mengandung keyakinan. Ranti mengangguk, tanpa ragu. Ajari aku, Apai. Ajari aku sampai aku bisa berdiri di depan Sutris botak tanpa gentar. Ajari aku cara menghancurkan ketakutannya, agar orang-orang bisa hidup bebas lagi. Api tekad menyala di matanya, membuat Apai Jantan terdiam sejenak. Lalu, lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum seorang pejuang yang melihat penerusnya lahir kembali. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menembus pepohonan hutan, Apai Jantan membawa Ranti ke balai adat tua. Di dalamnya, tergantung mandau warisan leluhur, ukiran kayu penuh simbol, dan dupa yang mengepul wangi. Ranti berlutut, merasakan getar tanah di bawahnya. Sang kakek mulai membacakan mantra, memanggil roh leluhur untuk menyaksikan lahirnya janji baru seorang cucu yang akan membawa perlawanan. Dan saat gong adat dipukul 3 kali, gema suaranya mengguncang jiwa Ranti. Malam itu, ia resmi memulai jalan panjangnya, jalan seorang gadis biasa yang akan ditempa menjadi api yang kelak siap membakar abis kekuasaan Sutris botak. Hari-hari Ranti di kampung leluhur berubah drastis. Sejak fajar menyingsing hingga matahari tenggelam, ia berada di bawah pengawasan ketat Apai Jantan. Latihannya bukan sekadar mengasah tubuh, tapi juga jiwa. Jika kau hanya kuat di otot, kau akan kalah dengan jumlah. Tapi jika kau kuat di jiwa, 1000 musuh pun tak akan membuatmu mundur, kata sang kakek sambil menatap tajam ke arah Ranti. Latihan pertama dimulai dengan membiasakan tubuh menghadapi penderitaan. Ranti dipaksa berlari menembus hutan dengan kaki telanjang, melewati duri, batu, dan lumpur. Luka-luka kecil bermunculan di kakinya, darah merembes, tapi ia tak diperbolehkan berhenti. Setiap tetes darahmu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang ditempa menjadi baja, seru Apai Jantan dari kejauhan. Siang hari, ia berlatih mengendalikan senjata tradisional. Mandau di tangannya terasa berat, membuat lengannya nyeri. Namun kakeknya terus memaksa. Mandau bukan sekadar besi, ia adalah roh. Perlakukan dia seperti saudaramu, bukan hanya senjata. Jika kau ragu, ia akan menolakmu. Berkali-kali Ranti jatuh karena lengannya kelelahan, tapi ia bangkit lagi, menahan air mata. Malamnya, latihan berubah menjadi spiritual. Apai Jantan menyalakan dupa, mengajarkan Ranti mantra-mantra kuno untuk menenangkan hati dan membangkitkan keberanian. Ia harus duduk berjam-jam dalam keheningan, melawan rasa takut dari dalam dirinya sendiri. Suara gong yang dipukul perlahan membuat tubuhnya bergetar, seakan roh leluhur benar-benar hadir menyaksikan sumpahnya. Hari berganti minggu, tubuh Ranti semakin terbentuk, kulitnya mengeras oleh luka dan bekas latihan. Namun lebih dari itu, sorot matanya berubah. Ia bukan lagi gadis yang menangis karena dagangannya diinjak, melainkan seorang perempuan muda dengan tatapan menyala, siap menghadapi badai apapun. Meski begitu, jalan latihan penuh penderitaan. Suatu sore, tubuhnya ambruk karena kelelahan, nafasnya tersengal. Air matanya menetes di tanah, bercampur dengan darah dari telapak tangannya yang lecet. Apai, aku tidak sanggup lagi, lirihnya. Tapi sang kakek hanya menatap tegas. Jika kau menyerah di sini. Setelah berminggu-minggu berlatih di pedalaman, Ranti kembali ke pasar Kalimantan dengan tubuh yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tangguh. Mata pedagang yang dulu takut kini menatapnya dengan sedikit harapan. Ia membawa gerobak kecilnya, namun langkahnya tegap, sorot matanya menyala, menandakan bahwa gadis yang dulu dipermalukan bukanlah Ranti yang sama. Tak lama, sekelompok anak buah Sutris mendekati lapaknya. Hei, gadis kecil, kau kembali. Apa ingin ikut menambah dagangan yang harus disetor?
kata salah satu preman sambil menendang keranjang singkong kosong di depan Ranti. Suasana pasar mendadak tegang, orang-orang menahan napas, takut terjadi bentrokan. Ranti menatap anak buah itu tanpa ragu. Aku tidak lagi gadis kecil yang bisa kalian permainkan. Pergi atau kau akan menyesal. Suaranya tegas, mengandung aura yang berbeda dari sebelumnya. Beberapa pedagang menatapnya, tak menyangka gadis ini kini menentang teror yang selama ini menakutkan mereka. Preman itu tertawa sinis, menantang Ranti. Mereka menyerang bersamaan, menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan, mengira Ranti akan mudah dijatuhkan. Tapi Ranti menghindar dengan gesit, menangkis pukulan dan tendangan. Setiap gerakannya lincah, seperti bayangan yang menari, hasil dari latihan keras yang menempanya di pedalaman. Satu persatu anak buah itu terjatuh setelah terkena pukulan dan tendangan Ranti. Bukan hanya kemampuan fisik, tapi keberanian dan strategi yang ia pelajari dari Apai Jantan membuat serangan mereka sia-sia. Pedagang yang menonton berbisik-bisik, beberapa mulai berdiri lebih tegap, merasakan secercah keberanian yang muncul dari gadis muda ini. Tawa sinis berubah menjadi teriakan marah. Preman-preman itu mencoba menyerang lebih brutal, tapi Ranti sudah terbiasa menghadapi rasa sakit dan kelelahan. Ia menangkis setiap serangan dengan presisi, sambil melempar peringatan, "Cukup. Jangan ganggu orang lagi." Suaranya tegas, membelah kerumunan seperti pedang tajam. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Anak buah Sutris terpaksa mundur, luka dan rasa malu menghantui langkah mereka. Ranti berdiri di tengah pasar, napas terengah, namun matanya menyala penuh kemenangan. Pedagang di sekelilingnya mulai bertepuk tangan diam-diam, meski takut muncul di depan preman lainnya. Di sudut pasar, seorang mata-mata Sutris mengawasi dari jauh dan segera melaporkan. Sutris botak akan tahu tentang perubahan ini, tentang gadis kecil yang kini menjadi ancaman nyata. Dan di mata Ranti, pertarungan pertama ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perlawanan yang lebih besar, perlawanan yang kelak akan mengguncang seluruh kekuasaan Sutris. Kabar kekalahan anak buahnya oleh gadis muda itu sampai ke telinga Sutris botak dalam sekejap. Ia duduk di kursi kulit tua di kantor pasar, wajahnya memerah, otot leher menegang, dan kepalanya yang botak berkilau di bawah lampu. "Siapa berani menginjak harga diri saya? Gadis kecil itu harus dibayar lunas." Geramnya, suara serak penuh amarah. Sutris memanggil anak buah terdekatnya, 3 orang yang paling ia percayai. "Dengar baik-baik, gadis itu, Ranti, harus dihancurkan. Tidak ada ampun. Cari dia, buat dia menyesal telah menantang kita." Suaranya berat, penuh ancaman yang membuat mereka menelan ludah. Anak buahnya tahu, kemarahan Sutris bukan hanya gertakan, ini akan jadi neraka nyata bagi siapapun yang berani melawan. Di pasar, ketegangan terasa. Anak buah Sutris mulai berpatroli lebih sering, menakut-nakuti pedagang, sambil mencari celah untuk menemukan Ranti. Pedagang yang dulu diam mulai curiga, beberapa menatap Ranti dengan campuran kagum dan takut. Mereka menyadari bahwa gadis ini bukan lagi ancaman kecil, tapi pemantik perubahan yang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan pasar. Sutris sendiri menyiapkan strategi. Ia tidak mau turun tangan langsung, setidaknya belum. "Aku akan membuat gadis itu takut, merasakan kehancuran sebelum aku sendiri menghancurkannya," pikirnya sambil menatap peta pasar dan lokasi lapak-lapak strategis. Ia merencanakan jebakan, intimidasi, bahkan serangan diam yang akan membuat Ranti kehabisan tenaga. Malamnya, Sutris berdiri di balkon rumahnya, menatap lampu pasar yang berkelip di kejauhan. Ia merasakan amarah yang menderu di dalam dada, seperti bara api yang siap meledak. "Kau pikir seorang gadis kecil bisa mengacaukan kerajaan kecilku? Tunggu saja, Ranti. Aku akan tunjukkan siapa penguasa sesungguhnya." Sementara itu, Ranti tidak tahu bahwa mata-mata Sutris mengawasinya. Ia berjalan di lorong pasar dengan langkah tenang, membawa beberapa dagangan sederhana. Di dalam hatinya, ada perasaan lega karena berhasil melawan anak buah Sutris sebelumnya, namun juga ada kesadaran baru, ancaman terbesar kini sudah menyadari keberadaannya. Pedagang mulai menyelipkan informasi kecil, memberi Ranti petunjuk tentang gerakan anak buah Sutris. Meski hati-hati, Ranti belajar membaca tanda-tanda, siapa yang mengintai, siapa yang menunggu, siapa yang menahan amarah. Ia mulai merasakan bahwa pertempuran besarnya belum dimulai, dan setiap langkah harus dihitung dengan cermat. Di ujung malam, Ranti menatap langit Kalimantan yang gelap namun penuh bintang. Di matanya,
api keberanian menyala lebih terang dari sebelumnya. Sutris botak mungkin kuat dan kejam, tapi gadis ini telah belajar satu hal, untuk mengalahkan teror, ia harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih berani. Dan malam itu, sumpahnya semakin mantap, Sutris botak akan runtuh, dan ia yang akan menyalakan fajar baru bagi pasar Kalimantan. Beberapa hari setelah pertarungan pertama, pasar mulai berubah suasana. Meskipun bayangan Sutris masih mengintai, para pedagang mulai memperhatikan keberanian Ranti. Mereka melihat gadis muda itu menatap anak buah Sutris tanpa gentar, dan satu persatu, rasa takut mereka mulai tergantikan oleh rasa kagum. Dalam hati mereka, ada secercah harapan bahwa seseorang mungkin bisa mengakhiri teror yang sudah bertahun-tahun menghancurkan hidup mereka. Seorang pedagang buah tua, Pak Jaya, akhirnya memberanikan diri mendekati Ranti saat ia menata dagangan. "Nak, aku tahu kau ingin menolong kami. Kami semua ingin ikut, tapi takut," katanya lirih. Ranti menatapnya dengan mata menyala. "Aku tidak akan menanggung ini sendirian. Kalian tidak perlu takut lagi. Kita bisa melawan bersama-sama." Kata-kata itu seperti percikan api, membakar hati para pedagang yang lama membeku dalam ketakutan. Rasa takut yang membelenggu selama bertahun-tahun membuat sebagian pedagang ragu. Namun Ranti tahu bahwa keberanian bukan berarti tanpa perhitungan. Ia mulai mengorganisir pertemuan rahasia di malam hari, mengajari mereka cara menghadapi preman, membaca tanda-tanda ancaman, bahkan berbagi strategi sederhana untuk melindungi dagangan mereka. Seorang pedagang kecil bernama Sari memberikan informasi penting. "Aku tahu anak buah Sutris selalu lewat di lorong belakang saat malam. Kita bisa memanfaatkan itu untuk mengatur giliran menjaga pasar." Ranti tersenyum, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan dan kerjasama. Ia mulai menyusun strategi kecil, perlahan namun pasti membangun jaringan perlawanan yang solid. Hari demi hari, dukungan dari pedagang bertambah. Mereka mulai menaruh sedikit keberanian di hati mereka, menatap anak buah Sutris tanpa menunduk terlalu lama. Bahkan beberapa anak buah yang muak dengan kekejaman bos mereka diam-diam mulai memberi Ranti petunjuk dan informasi, memperkuat posisi gadis muda itu di pasar. Namun Ranti tahu ini baru permulaan. Sutris botak pasti akan merasakan ancaman ini. Ia menyadari bahwa perlawanan harus dilakukan dengan cermat, satu kesalahan bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Setiap langkah harus direncanakan, setiap gerakan diawasi, agar tidak ada korban yang sia-sia. Pada malam yang gelap, Ranti berdiri di depan sekelompok pedagang yang kini mulai percaya pada dirinya. Matanya menatap lurus, suara tegas namun penuh inspirasi, "Mulai sekarang, kita tidak lagi takut. Kita akan berdiri bersama, melindungi pasar kita, melawan siapapun yang mencoba menindas kita. Bersama, kita bisa mengubah semuanya." Dan malam itu, angin di pasar Kalimantan seolah membawa bisikan baru, bisikan perlawanan yang mulai tumbuh. Di mata Ranti, api keberanian bukan hanya miliknya lagi. Ia melihat masa depan di mana para pedagang bisa hidup bebas, dan langkah pertama untuk menghancurkan kekuasaan Sutris botak telah dimulai. Beberapa minggu setelah mulai membangun jaringan perlawanan, Ranti mendapat kabar dari seorang anak buah Sutris yang diam-diam ingin membelot. Ia membawa informasi rahasia, Sutris botak tidak hanya menguasai pasar secara fisik, tapi juga terlibat dalam jaringan kriminal besar, penyelundupan barang haram, pungutan liar di seluruh kota, bahkan ancaman terhadap pejabat lokal. Fakta ini membuat Ranti terperangah. Ancaman yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Ranti menghabiskan malam di balai kecilnya, merenungkan informasi itu. Pasar bukan hanya soal dagangan dan preman, tapi tentang jaringan yang rapi, penuh tipu muslihat, dan kejam. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Ia tahu, jika salah bergerak, bukan hanya dirinya yang bisa terancam, tapi seluruh pedagang yang kini mulai percaya padanya. Keesokan harinya, Ranti mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil. Anak buah Sutris yang membelot memberinya nama-nama penting, lokasi transaksi, dan pola operasi Sutris. Ranti merasa ngeri sekaligus bangkit semangatnya. Kini ia tahu kelemahan Sutris. Setiap raja memiliki rahasia, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak, bisiknya pada diri sendiri. Sutris botak, di sisi lain, masih belum menyadari bahwa rahasianya mulai terungkap. Ia tetap menunjukkan wajah angkuh di pasar, menertawakan anak buah yang kalah melawan Ranti, tidak menyadari bahwa gadis muda itu kini mengintai dari balik bayangan. Ancaman nyata tidak terlihat oleh mata biasa,
tapi Ranti sudah memandang jauh ke depan. Dalam hati, Ranti menyusun strategi yang lebih matang. Ia tahu bahwa mengalahkan anak buah Sutris saja tidak cukup. Untuk benar-benar menghancurkan kekuasaan Sutris, ia harus menyerang jaringan rahasianya. Namun langkah ini penuh risiko. Satu kesalahan, dan rahasia itu bisa menjeratnya, atau lebih buruk lagi, membahayakan pedagang yang sudah mulai berani berdiri bersamanya. Malam itu, Ranti duduk di tepi sungai, merenungkan perjalanan yang sudah ia tempuh. Darah, luka, air mata, dan latihan keras di pedalaman kini terasa menjadi modal berharga. Ia tahu ancaman Sutris jauh lebih besar, tapi hatinya kini lebih kuat daripada rasa takut yang pernah membelenggunya. Di pedalaman hati Ranti, muncul tekad baru. Aku tidak bisa mundur, aku harus menguak seluruh rahasia ini, menyingkirkan semua batu sandungan, agar Sutris botak bisa jatuh tanpa ampun. Suaranya terdengar seperti mantra, membakar semangat yang semakin menggelora. Dan saat bulan menembus langit pasar Kalimantan, Ranti merasa ada aliran kekuatan yang berbeda dalam dirinya. Ia bukan lagi gadis biasa dari pedalaman, ia kini seorang pejuang, siap mengguncang kekuasaan Sutris botak sampai ke akar-akarnya. Fajar baru untuk pasar Kalimantan semakin dekat, dan langkah pertama untuk menghancurkan tirani telah dimulai. Suatu sore, Ranti menerima kabar dari seorang pedagang bahwa ada anak buah Sutris yang diam-diam ingin bertemu. Namanya Adi, pemuda muda namun lihai, yang selama ini terlihat paling brutal. Namun katanya, ia sudah muak dengan kekejaman Sutris dan ingin mencari jalan untuk menebus kesalahannya. Ranti merasakan ketegangan, percaya pada pengkhianatan bisa berisiko, tapi peluang ini terlalu berharga untuk diabaikan. Mereka bertemu di gang sempit di belakang pasar, tempat yang sepi dari pengawasan anak buah Sutris lainnya. Adi terlihat gugup, matanya sesekali menoleh ke belakang. Aku tidak ingin mati sia-sia di bawah perintah Sutris lagi, bisiknya. Aku bisa memberimu informasi yang tidak dimiliki orang lain, jadwal patroli, titik lemah anak buahnya, bahkan rencana jahat Sutris sendiri. Ranti mendengarkan dengan seksama, menimbang risiko dan manfaatnya. Ia tahu Adi bisa menjadi kunci untuk membongkar strategi Sutris dari dalam. Kalau kau benar-benar ingin membantu, kita harus berhati-hati. Satu kesalahan bisa membuatmu atau pedagang lain mati, kata Ranti tegas. Mata Adi menyala, menandakan tekadnya untuk menebus kesalahan. Hari-hari berikutnya, Adi memberikan informasi yang sangat berharga. Ia menunjukkan rute, patroli anak buah Sutris, titik lemah gerbang pasar, dan bahkan jadwal Sutris sendiri yang jarang terlihat. Ranti mulai menyusun strategi lebih matang, memanfaatkan setiap celah yang diberitahukan Adi. Sekarang perlawanan bukan lagi sekadar spontan, tapi terorganisir dengan cerdik. Namun kepercayaan ini bukan tanpa risiko. Beberapa anak buah Sutris mulai curiga dengan gerakan yang berubah di pasar. Ranti harus berhati-hati menyamarkan kehadirannya saat mengatur perlawanan, memastikan tidak ada yang menebak adanya pengkhianatan di dalam. Strategi ini menuntut kesabaran dan ketelitian, kualitas yang telah diasah Ranti selama latihan di pedalaman. Di sisi lain, Ranti menyadari bahwa pengkhianatan Adi memberi dampak psikologis terhadap Sutris. Ia belum tahu identitas orang yang memberinya masalah, tapi gerakannya mulai terganggu. Anak buah Sutris yang loyal mulai kehilangan koordinasi, sedikit demi sedikit keruntuhan kekuasaan Sutris mulai tampak di Cakrawala. Malam itu, Ranti berdiri di atap salah satu los pasar, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Dalam hatinya muncul campuran lega dan kewaspadaan. Adi telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, tapi kini tanggung jawabnya bertambah besar. Ia harus memimpin perlawanan tanpa membahayakan orang-orang yang kini mulai menaruh kepercayaan padanya. Dan saat bulan menembus langit malam Kalimantan, Ranti menegaskan sumpahnya sekali lagi, ia akan menghancurkan Sutris botak hingga tak tersisa, menggunakan kekuatan, strategi, dan sekutu tak terduga yang kini ada di sisinya. Malam itu, api perlawanan semakin membesar, menyelimuti pasar Kalimantan dengan bayangan yang akan segera membakar tirani lama. Malam itu, pasar Kalimantan terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu kecil berkedip, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Ranti berdiri di atap salah satu los, menatap lorong-lorong gelap di bawah. Bersamanya, Adi dan beberapa pedagang yang kini menjadi sekutu bersiap untuk langkah pertama. Jantung Ranti berdetak kencang, tapi keberanian yang membara membuatnya tetap tenang. Sutris botak, di sisi lain, sedang berpatroli dengan beberapa anak buah setia.
Ia masih belum tahu bahwa ada pengkhianatan di dalam pasukannya. Namun instingnya sebagai penguasa yang kejam membuatnya merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ada yang bergerak di luar kontrolku, ini pasti gadis itu, gumam Sutris sambil mengatupkan tangan, menandakan kemarahan yang mendidih. Ranti memberi sinyal kepada sekutunya. Dengan cepat dan senyap, mereka menutup lorong-lorong strategis, menyiapkan jebakan sederhana namun efektif. Anak buah Sutris yang tidak waspada mulai terjebak dalam serangan tak terduga, keranjang dagangan dijatuhkan, tangga dipasang untuk menghalangi jalan, dan pedagang yang sudah dilatih Ranti menyerang dengan strategi terkoordinasi. Suara teriakan dan benturan terdengar di lorong-lorong pasar. Beberapa anak buah Sutris terjatuh, beberapa lainnya melarikan diri. Mereka tidak menyangka perlawanan muncul dari orang-orang yang sebelumnya tampak lemah dan takut. Ranti bergerak di tengah medan, mata menyala, setiap pukulan dan tendangan tepat sasaran, menunjukkan hasil latihan kerasnya di pedalaman. Sutris botak segera diberitahu tentang kekacauan itu. Wajahnya memerah karena amarah, dan ia segera turun tangan, memimpin sendiri sebagian anak buah yang tersisa. Tubuhnya kekar dan gerakannya cepat, namun Ranti sudah menyiapkan langkah antisipasi. Ia tahu, pertemuan langsung dengan Sutris adalah ujian sebenarnya, ujian yang menentukan apakah perlawanan ini akan berhasil. Di tengah pertempuran, beberapa pedagang yang sebelumnya takut kini mulai berani. Mereka menolong sekutunya, menutup jalan anak buah Sutris, bahkan menendang beberapa yang mencoba lolos. Suasana pasar yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi medan perlawanan yang sengit, dipenuhi keberanian yang lahir dari rasa sakit bertahun-tahun. Sutris marah besar, tapi semakin ia menyerang, semakin ia kehilangan kontrol. Anak buahnya panik, sebagian terluka, sebagian lari. Ranti bergerak dengan presisi, memanfaatkan setiap celah, setiap kelemahan yang telah diberikan Adi. Pertempuran malam itu bukan sekadar kekerasan fisik, ini adalah pertarungan strategi, keberanian, dan ketahanan mental. Saat fajar mulai menyingsing, pasar tampak hancur dan berantakan. Namun bagi Ranti dan sekutunya, ini adalah kemenangan pertama yang manis. Sutris botak berhasil melarikan diri, tetapi ancaman besar yang selama ini menakutkan pasar mulai goyah. Di mata Ranti, ini baru permulaan, api perlawanan telah menyala, dan tirani Sutris botak kini berada di ambang kehancuran. Sutris botak duduk di ruangannya yang gelap, dikelilingi oleh peta pasar dan catatan anak buahnya yang luka. Wajahnya merah karena amarah, rahang terkepal erat. Kekalahan di malam pasar mengguncang gengsinya sebagai penguasa. Gadis itu, aku akan membuatnya menyesal, dan semua yang berani menentangku akan membayar mahal, geramnya sambil menatap peta dengan mata menyala. Ia memanggil anak buah yang tersisa, menekankan pentingnya disiplin dan strategi. Kita tidak akan menyerang secara gegabah lagi. Kita akan membagi pasar menjadi zona, memata-matai gerakan mereka, dan mencari momen yang tepat untuk menghancurkan mereka sekaligus, perintahnya. Suara Sutris tegas, menandakan tekad seorang penguasa yang kejam dan licik. Di malam berikutnya, Sutris mulai mengerahkan mata-mata untuk memantau Ranti. Setiap gerakannya, setiap pertemuan dengan pedagang, dicatat dan dianalisis. Ia tahu gadis itu bukan lawan biasa, kekuatan fisik, strategi, dan sekutunya membuatnya sulit dikalahkan. Maka Sutris memutuskan untuk bermain dengan tipu muslihat, bukan hanya kekerasan. Sutris juga mulai menanamkan rasa takut kembali di pasar. Anak buahnya yang selamat dari pertarungan malam sebelumnya mengintimidasi pedagang dengan lebih brutal. Kau pikir gadis itu bisa melawan kita sendirian? Tunggulah, nanti kau akan tahu, ancam mereka. Namun langkah Sutris tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin mengamati reaksi, mencari celah untuk menyerang Ranti secara pribadi. Di sisi lain, Sutris mempersiapkan senjata rahasia, mereka yang selama ini berada di balik layar, termasuk beberapa preman bayaran dari kota lain, siap diterjunkan pada saat yang tepat. Ia merencanakan serangan malam yang membuat Ranti dan sekutunya sulit bergerak, sekaligus memisahkan pedagang dari gadis muda itu. Semua dirancang dengan teliti agar kejutan maksimal tercapai. Namun meski penuh amarah, Sutris juga mulai meragukan diri sendiri. Gadis itu bukan sekadar berani, Ranti punya akal, ketahanan mental, dan sekutu yang kuat. Setiap langkahnya harus diperhitungkan, dan ini membuat Sutris tidur gelisah, berpikir keras untuk memastikan balas dendamnya sempurna. Malam-malam Sutris kini dipenuhi perhitungan strategis. Ia menandai titik-titik lemah,
menganalisis pola perlawanan Ranti, dan menyusun jebakan yang akan membuat gadis itu lengah. Semakin ia merencanakan, semakin tebal rasa dendam yang membara dalam dadanya. Tidak ada yang akan menentangku tanpa harga, gumamnya, napasnya berat. Di sisi lain pasar, Ranti yang mulai merasakan ketegangan baru, tidak menyadari bahwa mata Sutris kini menatap setiap langkahnya. Ancaman yang muncul bukan lagi sekadar anak buah atau patroli acak, tapi penguasa pasar sendiri yang mulai menyiapkan langkah balas dendam. Dan di hati Ranti, api perlawanan harus dinyalakan lebih besar lagi, karena musuh yang dihadapi kini jauh lebih licik dan berbahaya daripada sebelumnya. Malam itu, pasar Kalimantan terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu kecil sebagian padam, seolah ada niat jahat yang menunggu di balik bayangan. Ranti berjalan bersama Adi dan beberapa pedagang yang kini menjadi sekutunya, hati mereka waspada namun penuh keberanian. Ia tahu Sutris botak pasti merencanakan sesuatu setelah kekalahan terakhir. Tiba-tiba, suara teriakan memecah keheningan. Beberapa anak buah Sutris muncul dari lorong-lorong samping, mencoba mengepung Ranti dan sekutunya. Namun Ranti segera menyadari pola serangan ini, sesuatu yang terasa berbeda dari serangan sebelumnya. Ini bukan lagi serangan spontan, tapi jebakan terencana yang diperhitungkan dengan cermat. Ranti segera memberi sinyal kepada sekutunya. Mereka membagi diri, mengarahkan pedagang ke tempat aman, dan menyiapkan jalan keluar rahasia yang telah mereka latih sebelumnya. Adi menatapnya kagum, menyadari bahwa gadis ini kini bukan hanya berani, tapi juga memiliki insting strategis seperti seorang komandan berpengalaman. Anak buah Sutris terjebak sebagian dalam pengaturan Ranti. Mereka menabrak jebakan sederhana, gerobak dijatuhkan, lorong sempit ditutup, dan beberapa dipaksa bertemu langsung dengan Ranti. Gadis itu bergerak cepat, menghindari serangan dengan lincah, memanfaatkan latihan kerasnya di pedalaman untuk setiap pukulan dan tendangan. Namun di tengah pertempuran, Ranti menyadari bahwa Sutris sendiri mengawasi dari jauh, mempelajari gerakan mereka dengan seksama. Ini lebih dari sekadar anak buah, pikirnya. Dia menunggu momen tepat untuk turun tangan secara pribadi. Aku harus tetap waspada. Ketegangan semakin terasa, membuat setiap gerakan menjadi sangat penting. Beberapa pedagang yang sebelumnya takut kini menunjukkan keberanian. Mereka menahan anak buah Sutris, membantu Ranti dalam koordinasi. Keberanian kolektif ini membuat jebakan menjadi efektif. Sekali lagi, strategi dan kerjasama menjadi senjata utama melawan kekuatan Sutris yang selama ini menakutkan pasar. Pertempuran malam itu berlangsung sengit. Ranti berhasil menahan serangan, melumpuhkan beberapa anak buah Sutris, dan menyelamatkan pedagang dari ancaman. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Sutris belum bermain habis, gadis itu baru saja membuktikan bahwa mereka bisa bertahan, tapi pertarungan sesungguhnya masih menunggu. Saat fajar mulai menyingsing, Ranti berdiri di tengah pasar yang hancur, napasnya berat namun matanya menyala. Jebakan Sutris berhasil ditaklukkan, tapi ancaman besar dari penguasa pasar itu belum hilang. Api perlawanan kini menyala lebih terang, dan Ranti tahu bahwa langkah berikutnya harus lebih berani, langkah yang akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai pasar Kalimantan. Malam itu, pasar Kalimantan terasa mencekam. Lampu-lampu yang tersisa berkedip lemah, menciptakan bayangan panjang di lorong-lorong pasar. Ranti berdiri di tengah, bersama Adi dan beberapa pedagang yang kini menjadi sekutunya. Napas mereka tertahan, hati mereka berdetak kencang, malam ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Sutris botak akan muncul, dan konfrontasi terakhir segera dimulai. Tiba-tiba, dari balik bayangan, Sutris muncul dengan aura menakutkan. Wajah botaknya berkilau, rahangnya tegang, dan matanya menyala marah. Akhirnya kita bertemu, gadis bodoh. Kau pikir bisa mengacak-acak pasarku dan tetap hidup? Teriaknya, suaranya bergema di lorong-lorong sempit. Anak buahnya yang tersisa ikut mendekat, mencoba mengintimidasi Ranti dan sekutunya. Ranti menatap Sutris tanpa gentar. Ini bukan lagi pasarmu untuk ditakuti, Sutris. Hari ini kau akan jatuh, dan aku akan memastikan tidak tersisa sedikit pun ketakutanmu di sini, jawabnya tegas, suara yang keluar dengan keberanian yang lahir dari luka, latihan, dan perlawanan panjangnya. Pertempuran langsung pun dimulai. Sutris menyerang dengan cepat, setiap pukulannya mengandung kekuatan yang menakutkan. Ranti menghindar dan menyerang balik dengan presisi, menggunakan setiap teknik yang dia pelajari dari Apai Jantan.
Adi dan pedagang lainnya menjaga posisi strategis, memastikan Sutris tidak bisa mengisolasi Ranti. Pertarungan sengit itu berlangsung di seluruh lorong pasar. Suara benturan mandau, teriakan anak buah Sutris, dan langkah Ranti bergema, menciptakan atmosfer yang menegangkan. Sutris berusaha mendominasi dengan kekuatan brutal, tapi Ranti mengantisipasi setiap serangan, memanfaatkan kecerdikan dan latihan kerasnya untuk memutar balikkan keadaan. Di puncak pertempuran, Ranti berhasil menjebak Sutris di sudut pasar. Napasnya berat, darah mengalir dari luka kecil, tapi matanya tetap menyala. "Sudah cukup, Sutris. Kekuasaanmu berakhir di sini," teriaknya, saat ia melepaskan pukulan terakhir yang menundukkan penguasa pasar itu. Anak buah Sutris yang tersisa lari ketakutan, menyadari bahwa pemimpin mereka telah kalah. Pasar yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini hening sejenak, diselimuti oleh rasa lega dan kemenangan yang tak terucapkan. Ranti berdiri tegap, napasnya memburu, tapi matanya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Saat fajar menyingsing di pasar Kalimantan, Ranti menatap langit yang mulai memerah. Sutris botak akhirnya kalah, dan api perlawanan telah menghapus tirani yang lama menghantui pedagang. Pasar kini bebas, dan gadis dari pedalaman itu telah menulis sejarah baru, sejarah keberanian, ketekunan, dan keadilan yang lahir dari luka dan tekad seorang pejuang sejati. Fajar mulai menyingsing di pasar Kalimantan, memancarkan sinar lembut yang menembus lorong-lorong yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Ranti berdiri di tengah pasar, tubuhnya masih lelah, tapi matanya bersinar dengan kepuasan dan keberanian. Tirani Sutris botak telah berakhir, dan suasana yang dulu mencekam kini digantikan oleh rasa lega yang mengalir di setiap sudut pasar. Para pedagang mulai menata kembali lapak mereka. Keranjang yang terbalik, dagangan yang berserakan, kini dirapikan dengan tangan-tangan yang dulu gemetar ketakutan. Mereka menatap Ranti dengan kagum dan penuh hormat. Gadis dari pedalaman itu bukan lagi sekadar seorang pejuang, ia menjadi simbol harapan dan keberanian yang membebaskan mereka dari teror bertahun-tahun. Adi dan beberapa sekutu Ranti berdiri di dekatnya, tersenyum lega. Mereka tahu perjuangan mereka tidak sia-sia. Kerja sama, strategi, dan keberanian kini membuahkan hasil. Pasar yang semula penuh ketakutan kini bertransformasi menjadi tempat yang aman, di mana pedagang bisa bekerja tanpa harus menunduk atau menakuti anak buah Sutris. Ranti menatap sekeliling, mengamati wajah-wajah yang dulu penuh kecemasan kini mulai tersenyum. Ia merasakan getaran baru, getaran pasar yang bebas. Tidak ada lagi bayangan Sutris yang menakutkan, tidak ada lagi ancaman yang mengintai setiap sudut. Keberanian yang lahir dari rasa sakit kini telah menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih adil. Di sudut pasar, beberapa pedagang mulai berbisik tentang masa depan baru. Mereka berbicara tentang memperbaiki sistem keamanan, melindungi satu sama lain, dan membangun pasar yang kuat dari dalam. Semua ini muncul dari keberanian seorang gadis muda yang menolak tunduk pada ketakutan. Ranti menyadari bahwa peranannya bukan hanya melawan Sutris, tapi juga membangkitkan keberanian kolektif. Sutris botak kini hanyalah kenangan pahit bagi pasar. Meski dendamnya pernah menguasai setiap sudut, kemenangan Ranti membuktikan bahwa ketekunan dan keberanian bisa mengalahkan kejahatan, betapapun besar kekuatannya. Pasar Kalimantan kini memiliki fajar baru, fajar yang menandai awal dari kebebasan dan keadilan. Ranti berdiri di tengah keramaian, menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, namun jiwanya penuh kepuasan. Setiap luka, tetes, darah, dan air mata yang ia korbankan telah membuahkan hasil. Pasar ini bukan lagi milik Sutris, tapi milik pedagang, milik orang-orang yang kini berani menatap masa depan tanpa rasa takut. Saat matahari naik sepenuhnya, sinarnya menembus setiap lorong, menerangi pasar yang kini hidup dengan semangat baru. Ranti tersenyum, menyadari bahwa perjuangan panjangnya telah mengubah segalanya. Dari pedalaman Kalimantan hingga pasar yang dulu penuh ketakutan, gadis muda itu telah menulis sejarahnya sendiri, sejarah seorang pejuang yang menghancurkan tirani dan menyalakan fajar baru bagi semua.